Selamat malam. Kita berjumpa lagi malam hari ini untuk bersama mengadakan ibadah keluarga di tiap sektor pelayanan. Sektor 1 sampai dengan 9 dan juga pos pelayanan Karangsatria. Mari kita berdiri, kita mulai ibadah ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami semua sepanjang minggu yang lampau. Kami boleh melewati banyak hal dalam kebaikan Tuhan. Malam ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir ya Tuhan di sama tengah kami. Biarlah ibadah kami malam ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pimpin kami dalam pembacaan firman dan pemberitaan serta perenungan kebenaran firman. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita, menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup beriman masing-masing kami. Bersabda Tuhan, kami semua sedia mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Lukas pasal 14 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jikalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti senang dihormati dan dihargai. Yesus memberikan satu gambaran keseharian yang biasa ada di kehidupan ini. Melalui ajaran ini, Yesus mau mengatakan bahwa seseorang itu harus tahu diri dan rendah hati. Daripada dipermalukan, maka jadilah pribadi yang tahu menempatkan diri. Kerendahan hati akan memberikan penghormatan. Kerendahan hati senantiasa merupakan watak dari orang-orang hebat. Hanya orang yang berjiwa kerdil saja menganggap diri paling penting. Seperti orang yang diundang tadi, maunya duduk di depan. Padahal di tempat itu mungkin sudah disediakan untuk orang lain yang lebih penting. Lalu ia disuruh pindah. Karena yang lebih penting itu harus duduk di depan. Saudara-saudara, pindahnya sih nggak apa-apa. Malunya ini. Apalagi kalau ruangan itu sudah penuh. Banyak orang menyaksikan. Wah, kita bisa bayangkan warna mukanya barangkali merah, biru, ungu. Saudara-saudara, kehormatan seperti itu tidak akan diperoleh dengan menonjolkan diri. Sebaliknya, jika kita rendah hati, pasti kita dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Diceritakan tadi bagaimana tuan rumah menyapa sahabat, mari silahkan duduk di depan. Itu lebih terhormat dan membanggakan. Dengan kata lain, kita tidak usah menonjolkan diri atau istilah sekarang cari panggung untuk menunjukkan siapa kita. Jalani saja sesuai dengan porsi dan posisi kita. Saudara-saudaraku, Yesus adalah model tokoh rendah hati yang paling sempurna. Ia rela menderita, ia tempuh jalan Via Dolorosa, bahkan ia mati di kayu salib untuk kita semua. Yesus punya komitmen. Di Yohanes 5 ayat 41, Yesus berkata, "Aku tidak memerlukan hormat manusia." Kerendahan hati seperti itulah yang dibutuhkan dan yang dihargai oleh Allah. Saudara-saudara, saya mengangkat satu cerita. Satu saat, seorang ahli hukum yang sangat sombong, yang merasa diri paling hebat, paling benar, tanpa sengaja ia jumpa seorang petani. Mereka berjalan bersama menuju gereja untuk beribadah. Lalu ahli hukum ini bertanya pada petani, "Mengapa kamu
tidak menegakkan kepalamu seperti saya. Saya tidak pernah mau tunduk di hadapan pendeta dan para jemaat. Jawab petani itu, Pak, lihat, di ladang gandum itu hanya biji kosong yang tegak. Sedangkan biji yang berisi, dia tunduk dengan rendah. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan pada ayat terakhir bacaan kita, di ayat 11 katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kekasih-kekasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, agar kita layak menerima kebaikan-kebaikan Allah. Mari saudara-saudara, ada kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan lebih dalam. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Virus corona merajalela di mana-mana, membuat orang takut keluar rumah. Oh saudaraku, jangan menonjolkan diri di tengah situasi seperti ini. Kita semua sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari dengan rendah hati kita menempatkan diri kita di hadapan Allah, bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mungkin sehat, kita tidak mungkin kuat, kita tidak mungkin punya daya tahan yang hebat dalam diri kita. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan hormati apa yang Allah mau dari kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah kami anak-anak-Mu, tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengangkat hati dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu mengajar dan mengajak kepada kami untuk rendah hati. Siapakah kami Tuhan? Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tanpa sesama kami bukan siapa-siapa. Justru Tuhan menempatkan kami ada bersama-sama dengan orang lain, agar kami boleh saling melengkapi, saling menghargai dan menghormati. Biarlah firman Tuhan itu termeterai dalam hati batin kami. Dan biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang taat serta turut pada kehendak-Mu. Di tengah kebersamaan kami mau berdoa Tuhan. Tak putusnya kami mohon, Tuhan, Engkau mau redakan virus COVID-19 ini. Jauhkan dari muka bumi ciptaan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dokter, tim medis. Tuhan menolong para ilmuwan boleh mengatasi semua ini. Secara khusus kami berdoa untuk situasi yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, kendalikanlah. Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
para pemimpin di daerah-daerah, secara khusus di Bekasi, di tempat kami bermukim. Tuhan, kami percaya semua ini akan kami lewati bersama kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon perlengkapi kami dengan kesehatan yang prima. Berikan kami semua kesabaran untuk tetap tinggal di rumah. Berikan kami semua hikmat untuk melihat mana informasi yang benar, mana yang tidak benar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, tim medis. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan segala hal yang baik, menjauhkan sakit penyakit dari mereka. Karena mereka merawat banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah Bapa dalam kasih dan setia-Mu, mereka boleh menjadi alat berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang dengan tulus meneruskan berkat-berkat Tuhan bagi semua yang membutuhkan, baik memberikan bantuan uang, memberikan bantuan materi untuk menunjang tugas-tugas mereka. Tuhan kuduskan menjadi persembahan yang hidup, boleh bermanfaat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Biarlah mata rantai doa tak putus di antara kami. Kami berdoa untuk para pendeta, diaken penatua yang mungkin sedang sakit, baik karena virus corona maupun karena sakit penyakit yang lain. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan semangat, dan dalam kasih setia Tuhan pada waktunya mereka boleh sehat kembali. Tuhan juga cukupkan keperluan hidup kami dengan kondisi seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk bersabar. Kami yakin dan percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Kami belajar hidup dari berkat ke berkat. Nafas kehidupan masih Tuhan karuniakan. Raga yang sehat masih Tuhan berikan. Semangat yang membara masih ada pada kami. Kami boleh melakukan banyak hal yang positif dimulai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang seharusnya diteguhkan sidi pada tanggal 5 April ini. Tapi terkendala. Namun Tuhan, biarlah mereka tetap semangat, tetap setia beriman. Pada waktunya mereka boleh diteguhkan. Tuhan memberkati para orang tua, boleh mengerti kondisi ini. Dan Tuhan menolong. Juga bagi para peserta katekisasi khusus, Tuhan memberkati. Tuhan berkati ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang akan dilakukan di rumah-rumah. Biarlah Bapa, setiap warga sidi jemaat-Mu boleh mempersiapkan diri dengan baik. Roti dan anggur hanya lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tetapi sesungguhnya pengampunan sejati Tuhan karuniakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang memohon kepadamu. Dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah malam ini, mari dengan tulus kita siapkan persembahan kita dan kita hayati firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampaikanlah persembahan saudara kepada presbiter atau koordinator sektor, atau kalau mau dikirimkan ditransfer ke BNI cabang Ahmad Yani, nomor rekening 0016 241 698. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati persembahan saudara. Sementara itu, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 341, bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Tuhan, silakan berdiri, mari berdoa. Ya Allah, sumber berkat dalam hidup kami, terima kasih kami boleh mempersembahkan persembahan syukur pada malam hari ini. Tuhan, pakai benda-benda yang mati ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati majelis jemaat, mengelolanya dengan baik. Dan Tuhan,
Engkau memberkati setiap hati yang dengan tulus hati memberi. Dan Tuhan, Engkau adalah Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Terimalah syukur hati kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di kesempatan ini, kami mohon, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan dengan rendah hati. Kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di sisa malam ini, bahkan sampai selama-lamanya.